leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Negeri Paman Sam, Amerika. Tidak ada habisnya jika kita membicarakan negara ini. Mau dibahas dari segi manapun, Amerika dengan 1001 daya tariknya akan selalu menarik untuk dibahas. Dari segi olahraga, basket, Amerika dan Michael Jordannya mampu menyihir seluruh dunia dari yang gak suka basket jadi suka basket. Industri hiburan, film, James Cameron dengan Titanic dan Avatar-nya mampu membuat seluruh dunia meneteskan air mata sekaligus kagum dengan apa yang mereka saksikan di layar lebar. Tapi di balik semua gemerlap cahaya Amerika, seperti yang kita tahu, negara ini juga menyimpan catatan gelap tentang keamanan negara yang lumayan membuat bulu kudu kita merinding. Yang ironisnya, negara sepowerful dan semaju Amerika masih mempunyai angka ketidakamanan yang bisa dibilang cukup tinggi. Di antara ratusan atau bahkan ribuan kasus minornya keamanan Amerika, negara bagian Louisiana menyumbangkan angka kriminalitas yang lumayan tinggi dan menempati urutan keempat negara bagian Amerika yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Dan dari ribuan kasus yang telah terjadi, yang paling membekas adalah yang terjadi kepada Michaela Sunic pada tahun 2012 yang lalu. Michaela Sunic atau yang biasa dipanggil Mickey adalah anak pertama dari pasangan suami istri Tom Snook dan Nancy Rowe yang lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1990. Michaela memiliki adik laki-laki yang bernama Jack dan adik perempuan yang bernama Carlin. Michaela adalah mahasiswa senior di kampusnya. Dan di sela-sela waktunya belajar, dia seringkali mengajari anak-anak kecil menunggangi kuda. Michaela adalah tipe orang yang sangat menyukai olahraga sepeda. Bahkan saking sukanya terhadap olahraga ini, dia lebih memilih menaiki sepedanya untuk beraktivitas sehari-hari daripada menggunakan mobil miliknya. Michaela memiliki hubungan yang sangat dekat dengan teman-teman dan keluarganya. Baginya, tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga dan teman-temannya. Tumbuh besar di lingkungan yang sangat sehat membuatnya memiliki beberapa sahabat yang selalu mendukungnya dalam berbagai kondisi. Tidak ada yang menyangka bahwa hidup dari gadis baik-baik seperti Michaela akan berakhir dengan cara yang paling mengerikan. Pada tanggal 19 Mei tahun 2012, Zack sedang menjalani upacara kelulusannya dengan senang dan gembira. Hampir semua keluarga dan teman-teman berkumpul untuk merayakan kelulusan Zack. Tetapi, di tengah perayaan kelulusan Zack ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati Zack dan keluarganya. Saat itu, mereka menyadari bahwa Michaela tidak hadir dalam acara kelulusan itu. Absensi Michaela di acara yang sangat penting bagi adiknya ini bisa dibilang sangat aneh. Karena Michaela adalah tipe orang yang selalu menomorsatukan keluarganya. Awal dari semua keanehan ini terjadi pada malam hari tanggal 18 Mei tahun 2012. Di malam Sabtu itu, Michaela pergi buat hangout dengan teman-temannya seperti kebanyakan mahasiswa lainnya. Tapi, saat itu Michaela berencana untuk tidak pulang terlalu malam karena besoknya dia harus datang ke acara kelulusan adiknya. Setelah bertemu dengan beberapa temannya, Michaela dan temannya yang bernama Bradley memisahkan diri dari yang lain untuk ngobrol berdua. Setelah minum-minum dan makan makanan yang mereka pesan dari Taco Bell terdekat, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah Bradley untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Setelah puas ngobrol selama 2 jam, Michaela memutuskan untuk pulang karena besoknya dia harus datang ke acara kelulusan adiknya. Michaela pun pulang menembus dinginnya angin malam dengan bersepeda. For your information, jarak antara rumah Bradley dan Michaela kurang lebih 6 km. Dan dia lebih memilih untuk naik sepeda daripada naik kendaraan umum. Pada pukul 1.45 dini hari, Michaela tercatat meninggalkan rumah Bradley.
Dan setelah beberapa kayuhan, Michaela mulai meninggalkan lingkungan rumah Bradley dan lenyap dalam kegelapan malam. Pagi hari tanggal 19 Mei tahun 2012, semua anggota keluarga Michaela bersiap-siap untuk menghadiri acara kelulusan Zack kecuali Michaela. Karena Michaela masih belum pulang dari kemarin. Hal itu bisa dilihat dari keadaan kamarnya yang masih rapi seperti malam sebelumnya, dan juga sepedanya yang biasa dia kendarai juga tidak ada. Kekhawatiran menjadi satu-satunya hal yang dirasakan seluruh anggota keluarga Michaela. Tetapi, saat itu mereka mencoba untuk berpikir positif dan menyingkirkan kekhawatiran mereka. Saat itu keluarga Michaela berpikir mungkin Michaela nginep di rumah temannya, atau mungkin dia bangun pagi-pagi banget buat ngejar kerjaannya sebelum pergi ke acara kelulusan. Karena waktu semakin mepet, keluarga Mickey pun mengirim pesan kepada Mickey untuk menemui mereka di tempat acara kelulusan. Tetapi, Michaela tidak pernah muncul. Seperti yang aku katakan tadi, absensi Michaela dalam hari besar keluarga adalah hal yang cukup aneh. Terlebih lagi, ini adalah acara yang sangat penting bagi adik kesayangannya. Setelah acara kelulusan itu selesai, keluarga Michaela pun langsung buru-buru pulang dan ngecek apakah Michaela sudah pulang. Tetapi, kamar Michaela masih dalam keadaan rapi seperti kali terakhir mereka meninggalkan rumah, sepedanya masih tidak ada, dan rumah juga dalam keadaan sepi, tidak ada tanda-tanda Michaela. Pikiran-pikiran negatif pun mulai menghantui seluruh anggota keluarga Michaela. Akhirnya, rasa cemas yang sudah tidak tertahankan pun membuat kedua orang tua Michaela segera melaporkan hilangnya putri sulung mereka ke kantor polisi pada pukul 5 sore. Setelah mendengar laporan yang penuh kecemasan dari kedua orang tua Michaela, polisi pun langsung menyelidiki timeline hilangnya wanita 21 tahun itu. Saat itu, mereka yang mengetahui kalau pada malam hari tanggal 18 Mei Michaela sedang menghabiskan waktunya dengan Bradley, langsung meminta keterangan kepada pria itu. Tetapi, karena Bradley saat itu sangat kooperatif dan tidak menunjukkan keanehan sama sekali, polisi langsung mencoret namanya dari daftar orang yang mereka curigai. Keesokan harinya, poster dan selembaran tentang hilangnya Mickey pun terlihat tertempel di hampir seluruh bagian kota Lafayette. Hilangnya Michaela pun mulai menjadi perbincangan hangat hampir semua warga di kota itu. Bahkan, hampir 2000 penduduk lokal berkumpul di sekitar keluarga Michaela untuk mendukung upaya mereka dalam menemukan putrinya. Meskipun investigasi polisi sudah dimulai, mereka harus menunggu sampai hari Senin tanggal 21 Mei untuk bisa melakukan penelusuran dan pengecekan terhadap semua rekaman CCTV yang tersedia. Penelusuran rekaman CCTV pun dimulai dengan menelusuri rute pulang yang kemungkinan Michaela lewati pada malam itu. Tidak butuh waktu lama, akhirnya polisi pun menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Michaela yang sedang mengendarai sepedanya. Saat itu, mereka mendapati Michaela dan sepedanya melaju di belakang truk berwarna putih di daerah Versailles Boulevard. Dan 2 menit setelahnya, kamera yang lain memperlihatkan Michaela melewati daerah Saint Landy Street. Tetapi, ketika mereka menelusuri rekaman CCTV di rute selanjutnya, mereka tidak bisa menemukan Michaela. Meskipun begitu, ini bukanlah akhir dari investigasi Michaela, melainkan ini adalah awal yang sangat menjanjikan bagi polisi. Setelah diteliti lebih lanjut, saat Michaela bersepeda melewati Versailles Boulevard, Michaela terlihat bersepeda dalam keadaan di belakang truk berwarna putih. Dan 2 menit kemudian, rekaman CCTV di Saint Landry Street memperlihatkan hal sebaliknya, di mana kali ini Michaela bersepeda di depan truk putih. Dan lebih dari 1 menit kemudian, truk ini kembali terlihat melewati Saint Landry Street, tapi kali ini menuju ke arah yang berlawanan. Dalam penelusuran seperti ini, setiap detail itu sangat penting.
Dari dua rekaman CCTV ini menunjukkan perubahan situasi yang sangat jelas yang terjadi dalam 2 menit. Di mana di 1 menit pertama Michaela dalam keadaan di belakang truk dan di 1 menit kemudian dia berada di depan truk. Kalau dilihat dari segi kecepatan, tentu saja truk bisa melaju lebih kencang daripada sepeda. Terlebih lagi, Michaela saat itu dalam keadaan yang kenyang dan kecapean sehingga dia bersepeda dengan kecepatan yang normal. Do you see what I mean? Kalau truk itu berkendara di belakang Michaela yang melaju dengan kecepatan normal, bukankah itu berarti truk itu ada kemungkinan mengikuti Michaela? Meskipun polisi sudah menyadari kejanggalan ini, mereka saat itu masih belum bisa mengetahui siapa pemilik truk putih ini karena rekaman CCTV tidak memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk mengidentifikasi plat nomor truk ini. Terlebih lagi, saat itu di Louisiana ada 3.000 truk Chevrolet putih yang terdaftar. Dan yang membuat polisi semakin kesulitan adalah mereka tidak terlalu yakin dengan keterlibatan truk putih dan pengendaranya. Jadi, mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk menemukan petunjuk yang lebih meyakinkan. 8 hari setelah hilangnya Michaela, suasana ceria keluarga Michaela pun sudah tidak tampak lagi di wajah mereka. Polisi pun juga melakukan hampir segalanya untuk menemukan di mana wanita 21 tahun itu. Tetapi, ketika mereka semua sudah berada di ujung tanduk, mereka tiba-tiba mendapatkan bukti yang sangat krusial dari warga sekitar. 40 km sebelah timur dari lokasi terakhir Michaela terlihat, 2 orang yang sedang memancing di Wikiba River menemukan barang metalik di bawah jembatan. Dan ketika mereka menarik benda itu, ternyata benda itu adalah sepeda berwarna hitam. Saat itu, sepeda itu ditemukan dengan keadaan yang tertutup lumpur dan roda belakangnya sudah penyok, seakan-akan roda belakang itu mendapatkan hantaman yang keras. Dan setelah mereka melaporkan temuan mereka ini kepada polisi pun kemudian mengkonfirmasi bahwa ini adalah sepeda milik Michaela. Setelah penemuan yang menandakan keadaan Michaela yang tidak baik-baik saja, polisi pun mulai mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi situasi terburuk yang bisa terjadi. Alhasil, mereka melakukan pencarian menyeluruh ke penjuru sungai itu. Dan untungnya, Michaela tidak ditemukan di sana. Yang berarti, masih ada kemungkinan kalau wanita ini masih hidup. Beberapa hari kemudian, kesaksian kembali muncul ke permukaan. Saat itu, polisi mendapatkan laporan dari seseorang yang mengatakan kalau kenalannya bertingkah sangat paranoid sekaligus bersemangat ketika dia mengetahui tentang kasus hilangnya Michaela. Dan anehnya lagi, pria itu juga ikut menghilang di hari hilangnya Michaela. Dan saat dia kembali ke rumah, dia kembali dengan keadaan penuh dengan luka tusukan di beberapa bagian badan atasnya. Dan orang itu adalah pria berusia 33 tahun bernama Brandon Scott LaVange. Brandon adalah seorang kajun yang tinggal di Louisiana dan lulus pada tahun 1998. Pria ini pernah bekerja sebagai tentara selama 3 tahun sebelum dia bekerja sebagai mekanik di pengeboran minyak. Saat itu, laporan itu datang dari calon mertua Brandon yang merasa curiga ketika Brandon mengklaim bahwa dirinya ada di New Orleans saat dia diduga ditusuk ketika dia dijambret. Menurut calon mertua Brandon, cerita calon mantunya itu tidak masuk akal karena Brandon tidak punya koneksi di New Orleans sama sekali. Tidak lama setelah itu, polisi kembali mendapatkan laporan dari dealer mobil lokal yang mengklaim bahwa Brandon datang kepada mereka sesaat setelah beberapa hari hilangnya Michaela untuk meminta truk berwarna putih baru karena truknya telah dicuri beberapa hari sebelumnya. Dan saat itu, si salesman memberikan pernyataan bahwa wajah Brandon tiba-tiba berubah menjadi gelisah ketika dia mendengar berita hilangnya Michaela. Dengan 2 laporan yang sama-sama mengarah kepada Brandon, polisi pun mulai mengarahkan perhatian mereka dan mempelajari latar belakang pria ini.
Dan hal yang mereka temukan cukup mengejutkan. Meskipun saat itu dia sudah mempunyai tunangan, Brandon ternyata mempunyai banyak pacar yang tersebar di negara bagian. Tidak hanya itu, Brandon juga diketahui suka menyewa kupu-kupu malam. Dan ketika mereka menggali lebih dalam, ternyata nama Brandon tercatat dalam daftar sex offender yang dihukum dengan hukuman 8 tahun penjara pada tahun 2000. Setelah penelusuran latar belakang yang cukup mengejutkan ini, polisi kemudian mulai menelusuri kebenaran cerita Brandon yang dijamret di New Orleans. Yap, seperti yang sudah kita perkirakan bersama-sama, cerita itu hanyalah bualan belaka. Dan ketika mereka menelusuri kebenaran cerita Brandon yang mengatakan kalau truk putihnya sebelumnya dicuri saat dia pergi ke Texas, mereka menemukan fakta bahwa truk milik Brandon sudah ditemukan oleh polisi negara bagian Texas dalam keadaan hangus terbakar. Bahkan, saking parahnya keadaan truk itu sampai sudah tidak bisa diinvestigasi untuk menemukan apakah DNA Michaela terdapat di dalam truk itu. Tapi setidaknya, mereka berhasil mengidentifikasi plat nomor truk itu. Dengan plat nomor Brandon yang sudah ada di tangan mereka, petugas kemudian melakukan pemeriksaan CCTV lokal sekali lagi. Dan saat itu, mereka menemukan hal yang sangat krusial. Sekitar pukul 5.15 sore di hari hilangnya Michaela, kamera CCTV merekam truk putih Brandon yang ada di lingkungan sekitar dan berhasil mendapatkan plat nomornya. Tidak hanya itu, saat itu truk yang dikendarai Brandon juga terlihat membawa 4x4 tiang dan 1 kotak pendingin. Dan ketika mereka membandingkan foto ini dengan rekaman CCTV yang memperlihatkan Michaela yang sedang bersepeda menuju rumah, mengejutkannya tiang dan kotak pendingin itu juga terlihat berada di bak belakang truk putih itu. Dan ketika polisi memperlebar skop investigasi mereka mendapatkan fakta bahwa beberapa jam setelah hilangnya Michaela, Brandon sempat pergi ke rumah sakit terdekat karena luka tusukan misterius yang didapatkannya. Setelah polisi mendapatkan beberapa bukti dan informasi ini, polisi pun akhirnya merasa percaya diri untuk menangkap Brandon meskipun mereka masih belum bisa menemukan Michaela atau tubuhnya. Dan akhirnya, pada tanggal 5 Juli tahun 2012, Brandon ditangkap polisi saat dia sedang nyetir. Dan saat dia diinterogasi, Brandon memilih untuk bungkam dan meminta pengacara. Brandon akhirnya didakwa oleh Dewan Juri atas pelenyapan tingkat pertama dan penculikan. Tentu saja, persidangan ini akan berjalan sangat rumit karena saat itu polisi masih belum bisa menemukan tubuh Michaela dan bergantung kepada bukti yang tidak langsung. Tapi pada akhirnya, kebenaran pasti terungkap, di mana pada tanggal 7 Agustus tahun 2012, polisi akhirnya bisa menemukan tubuh Michaela di daerah Evelyn, Paris. Saat itu, polisi berhasil menemukan tubuh Michaela setelah mereka mendapatkan informasi dari Anonymous. Dan ketika mereka mengikuti arahan Anonymous itu, mereka menemukan Michaela terkubur di dekat pemakaman kecil. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan perhiasan dan pakaian Michaela terkubur di sampingnya. Dan saat diteliti lebih lanjut, di tubuh Michaela terdapat beberapa luka tusukan dan luka bekas peluru panas di kepalanya. Setelah polisi berhasil menemukan Michaela, PR mereka saat ini harus bisa menghubungkan kematian Michaela dengan Brandon. Akan tetapi hal itu sulit dilakukan. Dan untuk mempercepat dan mempermudah proses, pihak berwajib meminta izin kepada keluarga Michaela agar mereka bisa membuat kesepakatan dengan Brandon. Karena saat itu pemerintah Louisiana sudah menerima hukuman death penalty yang dijatuhkan kepada Brandon, polisi mencoba memanfaatkan situasi Brandon yang sedang di ujung tanduk untuk membuat Brandon mengakui bahwa dia telah melenyapkan Michaela dengan imbalan death penalty-nya akan dicabut. Tentu saja, Brandon yang gemetar setelah mendengar hukumannya langsung mengakui bahwa dia telah melenyapkan Michaela, plus dia juga mengakui bahwa dia telah melenyapkan wanita lain pada tahun 1999.
Dan wanita yang dimaksud Brandon itu adalah seorang ibu 2 anak, yaitu Lisa Page. Saat itu, Lisa dilaporkan menghilang pada bulan Juli tahun 1999. Lisa pun akhirnya ditemukan di bawah floorboard pada bulan Oktober 1999. Tapi sayangnya, keadaan Lisa sudah tidak memungkinkan untuk diinvestigasi dengan tujuan untuk menemukan siapa pelaku dan apa penyebab kematiannya. Dari beberapa luka yang terdapat di tubuh Brandon, terlihat jelas kalau Michaela saat itu melakukan perlawanan yang sepadan. Rekaman CCTV pada malam hari tanggal 19 Mei tahun 2012 pukul 1.46 dini hari dengan jelas memperlihatkan kalau Brandon mengikuti Michaela dan kemudian menabrak roda belakang wanita itu sampai wanita itu tersungkur. Sebelum Brandon menyentuh Michaela, Michaela segera mengambil semprotan merica miliknya dan menyemprotkannya ke wajah Brandon. Dan setelah itu, Michaela berhasil merebut pisau milik Brandon dan menghujamkannya beberapa kali ke tangan dan lengan Brandon. Tapi sayangnya, Brandon yang memiliki ukuran tubuh 2 kali Michaela berhasil membalikan keadaan dan membalas apa yang dilakukan Michaela kepadanya. Alhasil, Michaela pun langsung kehilangan kesadarannya. Setelah melakukan hal itu, Brandon membawa Michaela ke area terpencil. Tetapi, perlawanan yang dilakukan Michaela tidak berhenti di situ saja, di mana dia berhasil mendapatkan kembali kontrol tubuhnya dan kembali menyerang Brandon di area punggung dan dada dengan keras. Tapi sayangnya, perlawanan Michaela itu berhenti setelah Brandon mendor Michaela tepat di kepalanya. Meskipun Brandon sudah mengaku bersalah, tetapi dia mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada Michaela itu adalah ketidaksengajaan atau kecelakaan. Saat itu, dia mengatakan kalau dia dalam keadaan tidak sadar setelah dia minum-minum saat dia mengendarai mobilnya dan menghantam sepeda Michaela. Lah terus apa yang membuat dia memutuskan untuk melenyapkan Michaela? Dia memutuskan hal itu setelah dia mendapatkan semprotan air merica dari Michaela. Setelah pengakuannya ini, Brandon dinyatakan bersalah atas kasus pelenyapan Michaela Sunick dan Lisa Page. Alhasil, dia dijatuhi 2 hukuman seumur hidup penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Setelah meninggalnya Michaela, masyarakat Lafayette membuat memori yang baik untuk mengenang Michaela. Tidak hanya itu, keluarga Michaela juga membuat website yang didesain untuk menyebarkan kesadaran akan lokal sex offender yang terdaftar. Tidak bisa terbayangkan seberapa besar rasa sakit yang dirasakan keluarga Michaela ketika mereka mengetahui bahwa Michaela sudah tidak bersama mereka lagi. Terlebih lagi, akhir hayat dari wanita yang dikenal sangat baik ini sangat menyakitkan untuk dikenang.